Halo teman-teman semua, sebelum masuk ke materi CSS, saya mau menambahkan materi HTML mengenai kelas dan ID. Kelas dan ID ini sangat penting, khususnya ketika kita menggunakan CSS dan JavaScript. Dan kita akan sangat sering menggunakan kelas dan ID ini ya. Oke, kita langsung ke kode editor saja. Misalnya, saya buat elemen HTML dengan susunan H1, saya tulis logo, kemudian ada H2, saya isi dengan judul artikel, kemudian paragraf, kita buat random text dengan cara ketik lorem, terus jumlah teks yang kita inginkan, misalnya 35 begitu ya, kemudian enter, otomatis mengenerate paragraf buat kita. Oke, kemudian di bawahnya ada H2 lagi, judul artikel, ada paragraf lagi. Nantinya di CSS kita akan memberikan style pada elemen-elemen ini. Misalnya di sini kita punya P, paragraf. Ketika kita kasih style ke elemen P, maka semua yang namanya elemen P akan terpengaruh. Oke. Tapi bagaimana jika ada satu elemen P? Di sini misalnya kita buat elemen P, paragraf. Bagaimana jika ada satu paragraf di sini? Misalnya kita tidak mau paragraf ini yang kita buat barusan ini stylenya mengikuti paragraf sebelumnya. Style itu bisa warna tulisan, bisa jenis font, ukuran font, dan lain-lain ya. Pokoknya nanti di CSS itu banyak yang bisa kita lakukan. Nah, disinilah kita membutuhkan kelas dan ID. Oke, jadi kelas dan ID kita butuhkan ketika kita ingin memberikan style pada elemen tertentu yang kita inginkan tanpa mempengaruhi elemen yang lain. Jadi agar lebih spesifik gitu ya pemberian stylenya. Oke, bagaimana cara menulisnya? Misalnya di sini saya kasih H1, saya kasih ID sama dengan logo. ID ini artinya unique identifier, atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya penanda khusus begitu ya. Teman-teman harus tahu kalau ID ini hanya boleh satu, tidak boleh ada elemen lain yang memiliki ID yang sama. Teman-teman bisa memiliki beberapa ID, tapi namanya nggak boleh sama. Jadi kalau ada ID dengan nama logo sudah digunakan di sini, tidak boleh lagi ada ID logo di elemen lain. Misalnya begini ya, misalnya saya bikin H1 lagi, judul begitu, misalnya. Di sini saya berikan ID sama dengan logo. Ini nggak boleh, karena ID dengan nama yang sama hanya satu. Tapi kalau kelas, kita boleh memiliki nama kelas yang sama di elemen lain. Mari kita lihat ya. Cara nulis kelas itu sama dengan nulis ID. Misalnya di sini paragraf ini saya beri kelas dengan nama teks artikel. Cara nulisnya begini ya. Kalau ada dua kata, teman-teman pisahkan dengan dash tanda ini. Nggak bisa bikin begini. Kalau dashnya dihilangin, artinya ini ada dua kelas. Ada kelas pertama dengan teks, kemudian kelas kedua artikel. Boleh ada dua kelas dalam satu elemen, tapi kita sekarang teks artikelnya cuma satu kelas. Kemudian kelas ini kita kopikan, Ctrl C, kita copy ke paragraf yang di bawahnya, Ctrl V. Jadi sekarang kita memiliki kelas teks artikel di beberapa paragraf. Nah, inilah bedanya ID dan kelas. ID hanya boleh satu, tapi kalau kelas boleh lebih dari satu. Dan sekarang kalau kita ingin memberikan style pada paragraf ini yang ada kelas teks artikelnya, maka yang terpengaruh cuma paragraf yang ini saja yang ada kelas teks artikelnya. Paragraf yang di bawah tidak ada kelas teks artikelnya, nggak terpengaruh, gitu ya. Saya harap teman-teman jangan bingung dulu, karena nanti akan lebih jelas ketika sudah memasuki ke CSS. Nah, sekarang yang perlu teman-teman pahami dulu yaitu kelas dan ID adalah selektor yang kita gunakan untuk mempermudah kita dalam memilih elemen tertentu ketika kita ingin memberikan style di CSS
atau memanipulasinya ketika di JavaScript. Oke, berikutnya saya mau bahas mengenai semantik elemen HTML ya. Ini juga sangat penting ketika kita membuat website nantinya. Saya kasih contoh, misalnya kita mau buat website sederhana saja ya. Kita hapus dulu ini. Di atas ada satu, kemudian di bawahnya ada unordered list dengan list item home. Kita copy 2 kali. Ini kita ganti jadi produk, kemudian yang bawahnya contact. Setelah itu ada H2. Misalnya ini produk gitu ya. Ada paragraf, kemudian di bawah paragraf ada image, mungkin 2 saja image ya. Jadi ini susunan setelah kita save dan kita buka di browser, hasilnya seperti ini. Ini jika dilihat di browser nggak ada masalah begitu ya. Kita punya logo, kita punya navigasi, ini kita sebutnya navigasi. Nanti bagian navigasi ini kita pindahkan ke bagian atas kanan menggunakan CSS ya. Di sini ada section produk, misalnya ini gambarnya nggak ada karena saya tidak input. Kita coba input satu gambar ya. Pilih yang ini saja. Kita download ukurannya yang kecil aja atau ukuran custom boleh, nggak usah besar-besar, mungkin 300 kali 200. Setelah itu kita drag saja ke Visual Studio Code kita. Ya, ini gambarnya. Di sini kita input judul gambarnya adalah gray. Ini udah langsung ada di sini. Enter saja. Kemudian di bawahnya juga kita samain aja. Kita ke browser lagi, kita lihat. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau dilihat di browser nggak ada masalah teman-teman. Tapi kalau kita lihat di codingan kita, ini tidak rapi. Kenapa tidak rapi? Karena kita tidak bisa membedakan antara section. Kayak satu flow aja gitu ya. Dari atas ke bawah satu flow aja. Di sini ada header, navigasi, ini ada section, paragraf, ada image gitu. Ini baru berapa baris nih codingan kita. Gimana nanti kalau udah sampai ratusan baris? Ini susah gitu, nggak rapi. Sebenarnya ada elemen HTML yang sering digunakan untuk wrapper atau pembungkus, yaitu div. Div ini gunanya untuk membungkus beberapa elemen yang berada di section yang sama agar lebih terorganisir. Dan nanti div ini juga akan sangat membantu kita ya ketika di CSS untuk memberikan style. Misalnya di sini saya mau membungkus bagian image gitu. Saya tulis div, kemudian enter. Ini ada div pembuka dan ada div penutup. Kemudian kita cut bagian div penutupnya, kita letakkan di bawah elemen yang mau kita bungkus. Nah, saya paste di sini. Jadi ini saya membungkus bagian image ini. Terus biar lebih jelas lagi, saya beri kelas di sini. Mungkin nama kelasnya image gallery. Ini lumayan terlihat ini ya, rapi bagian gambarnya. Kita tahu nih, oh ini bagian image gallery. Mungkin kalau ada gambar lagi di bawah, kita bungkus lagi dengan div, kita beri nama kelasnya yang lain gitu. Di atas ini bisa kita bungkus H1 dengan UL ini, kita beri div, pembukanya di atas, penutupnya kita letakkan di bawah UL. Ctrl V, save. Sekarang kita beri nama misalnya kelas header gitu ya. Ini jadi lebih sedikit rapi gitu. Karena logo dan navigasi ini di kelas header, oke? Nah, tapi div ini disebut non-semantic elemen HTML. Kenapa? Karena tidak memiliki arti khusus div ini. Jadi kalau kita hover mouse kita ke div, ya ini keluar nih. The div element has no special meaning at all. Jadi div ini nggak ada makna khusus begitu ya. Nah, di HTML5 ini ada semantik elemen HTML yang membuat codingan kita terlihat lebih rapi lagi dan mudah dibedakan antar sectionnya. Di sini kita bisa bungkus bagian logo dan navigasi ke dalam header. Oke, ini juga jangan lupa diganti jadi header, tag penutupnya. Kita save. Dan ini lebih rapi ya. Kita tahu ini adalah bagian header. Kalau kita hover mouse kita ke bagian header, ini ada penjelasannya. The header element represent introductory bla 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 gitu ya. Ini udah bagus. Kemudian di bagian UL, ini bagian navigasi kita sebutnya. Kita bisa bungkus bagian UL ini ke dalam elemen nav. Kita cut tag penutupnya, kita pindahkan di bawah UL. Kita save. Kalau kita hover lagi, nav ini apa?
Nav element represents a section of a page that links to other page gitu ya. Jadi ini home ini nanti ngelink. Kalau kita klik ngelink kemana? Produk ngelink lagi, kontak ngelink lagi. Makanya kita kasih nav gitu ya, navigasi. Berikutnya ini kita bungkus ke dalam elemen section. Kita pindahkan tag penutupnya ke bawah gambar aja ya. Section kalau kita hover juga ada penjelasannya lagi. Oke, teman-teman bisa baca nanti. Ini biar lebih jelas lagi, section ini tentang apa, kita kasih kelas. Misalnya section ini tentang introduction gitu. Kita save. Jadi bagian produk, paragraf, dan gambar ini masuk ke dalam section kelas introduction. Setelah section, mungkin ada beberapa section nantinya. Kita bikin lagi satu section lagi di sini. Kita kasih kelasnya about us gitu ya. Ada H2, about us, ada paragraf. Ini ada 2 section. Oke. Kemudian ada lagi, sebelumnya kita udah bahas ya tentang form. Form ini adalah elemen HTML yang semantik juga. Kemudian ada form. Ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Form termasuk semantik elemen HTML. Kemudian setelah form kemudian kita beri input satu aja gitu. Kemudian setelah form ada footer. Footer ini berisi tentang copyright perusahaan begitu ya. Di sini mungkin kita tulis saja ada 3 FZ copyright gitu 2020. Kemudian di sini ada unordered list yang berisi sosial media kita seperti Facebook, misalnya Instagram, YouTube. Ini sudah ada namanya semantik elemen HTML. Ini udah bisa kita bedakan, ini bagian header, ini section lagi di sini. Sini terakhir ada footer gitu. Kemudian ada lagi semantik elemen HTML yaitu figure. Figure ini gunanya untuk membungkus image gitu ya. Jadi misalnya saya cut image yang ini, saya pindahkan ke dalam figure. Terus di dalam figure ini ada figure caption. Begini, ada elemen lagi figure caption. Gunanya memberi nama begitu ya. Misalnya landscape gitu ya. Saya save. Kalau kita lihat di browser, ini elemen figure otomatis memberikan style begitu ya. Memberikan margin gitu. Dan di bawahnya ada figure captionnya landscape. Oke, kemudian biar lebih rapi lagi, section ini kita bungkus ke dalam elemen main. Kita cut tag penutupnya, kita letakkan di sebelum footer. Kalau kita save, ini lebih rapi ya. Main ini mengcover bagian utama website kita. Kita bisa masukkan section di sini about us, introduction, contact begitu. Ya, ini kan terlihat lebih rapi ya. Kalau kita baca ada header, ada main di sini. Sebenarnya masih ada semantik elemen HTML lainnya. Kalau kita lihat di browser, ini di W3 Schools, teman-teman bisa lihat juga ada HTML semantics seperti ada misalnya aside, ada artikel. Mungkin kalau teman-teman nanti butuh bagian aside, teman-teman bisa gunakan yang elemen aside. Artikel teman-teman bisa gunakan. Cuma saya jarang ya menggunakannya. Silakan digunakan saja jika butuh. Terakhir ada satu lagi yang mau saya tambahkan yaitu HTML entities yang ini ya. Kalau saya klik HTML entities ini adalah karakter-karakter yang ada di HTML. Contohnya yang paling sering kita gunakan adalah copyright. Yang ini simbol copyright. Ini bakal sering kita gunakan nanti di footer kita ya. Cara tulisnya begini. Oke, kita coba saja di kode editor kita. Di footer kita bikin FZ N C copy ini. Kalau kita save atau kita tambahkan 2020 gitu. Kita save, lihat di browser kita. Ini seperti ini ya, FZ at 2020.
Ada banyak pilihan, teman-teman bisa coba-coba. Misalnya tekan N, C, ini ada banyak nih. Coba-coba saja nanti hasilnya bagaimana. Teman-teman bisa lihat juga di W3 School sini. Ya, ada pound, ada yen, euro. Oke, mungkin segitu aja untuk seri HTML kita. Next kita akan bahas CSS yang mungkin series yang paling ditunggu-tunggu ya, karena akan sangat menarik. Baiklah, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Saya apresiasi sekali buat yang sudah like dan subscribe. Semoga di video-video selanjutnya bisa lebih bagus ya saya menyampaikan materinya. Dan saya harap teman-teman bisa belajar. Segitu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.